Gubernur Rahmat Mirzani Zauzal dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Buai Bahuga, Pekon Nuar Maju, Kabupaten Waikanan pada Jumat 19 Desember 2025 kemarin. Orang nomor 1 di pemerintahan Provinsi Lampung dengan cerdas tawarkan solusi konkret guna pembangunan infrastruktur di tahun anggaran 2026 mendatang. Kedatangan Gubernur Rahmat Mirzani Zauzal yang didampingi Bupati Waikanan Ayu Asalasia disambut hangat oleh para kepala kampung dan jajaran Forkopimcam Waibahuga. Di Kampung Nuar Maju, Gubernur serta rombongan langsung melakukan peninjauan pada batu pertama atau pondasi awal rencana pembangunan Koperasi Merah Putih. Dilanjutkan meninjau pabrik penggilingan padi dan gudang oven pengeringan gabah. Sesaat kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan temu masyarakat dan perangkat kampung sekecamatan Buai Bahuga. Acara diawali dengan pemaparan oleh Bupati Ayu Asalasia yang menyampaikan perkembangan dan capaian pembangunan bidang pertanian. Hingga pembuatan pupuk organik cair juga dilaporkan hasil panen padi yang begitu melimpah. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas perhatian serta bantuan pemerintah Provinsi Lampung pada masyarakat Waikanan. Meski beberapa kendala pun juga dikatakan guna kemajuan bersama. Di bidang teknologi, jadi Pak Gub mengenai tentunya Kabupaten Waikanan telah menerima berbagai manfaat yang telah diluncurkan melalui program Desa Indonesia Maju. Adapun capaian yang dapat kami laporkan adalah yang pertama, dan untuk kemandirian pupuk dan kesuburan tanah, mengenai POC-nya berada di 20 titik, ada di 5 kecamatan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur
bahwa semua kelompok telah menerima STC dan kelengkapannya dan sudah mulai berproses Pak Gub. Di sini ada 1.441 hektar, ditambah juga nanti didukung penyalurannya melalui KDMP baik di Nuwar Maju maupun di seluruh kabupaten. Terakhir tadi teknologi sudah dijelaskan, demikian Bapak Gubernur yang dapat kami sampaikan. Program Desa Maju yang telah direalisasi dan memanfaatkan masyarakat di Kabupaten Waikanan yang kami cintai ini. Tentunya kami seluruh masyarakat beserta pemerintah Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Gubernur dan beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi yang telah hadir di sini, memberikan bantuannya juga dan mendengarkan keluh kesah kami semua. Insya Allah, alhamdulillah tadi sudah insya Allah direalisasikan di tahun ini. Usai Bupati, sambutan berikutnya disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani yang mengatakan jika Kabupaten Waikanan banyak memiliki potensi, salah satunya di bidang pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi saat ini begitu mendorong sektor pembangunan demi kemakmuran seluruh masyarakat secara umum dan khususnya para petani. Yang perlu diketahui, sejak zaman Pak Prabowo menjadi presiden, ada keuntungan yang paling baik untuk Lampung. Yang pertama apa? Lampung, daerah kita adalah sentra pertanian, benar ya? Yang namanya terutama padi, jagung, dan singkong. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, padi dan jagung ini harganya ditetapkan oleh Pak Presiden naik dari 5.000 ya, dari 5.500 paling tinggi menjadi harganya menjadi berapa? 6.500. Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun petani padi kita kalau panen nggak pernah untung, ya, malah dia kadang-kadang buntung. Kalau panen udah bagus bisa nanam lagi. Kalau panen ya sudah bisa bagus nyekolahin anak, ya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi seolah-olah selama ini petani padi ini hanya buruh, tidak pernah mendapatkan keuntungan dari hasilnya. Karena apa? Ya, ada dua hal. Yang pertama karena harga, yang kedua karena produktivitas. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga begitu juga jagung. Kalau kita lihat jagung juga selama ini kalau panen hancur harganya, kalau tidak panen harganya tinggi. Nah, Pak Presiden kita menetapkan harga menjadi 6.500. Bapak Ibu sekalian, dalam 1 hektar maka pendapatan petani itu naik hampir berapa? 5 juta ya? 5 juta. Sehingga kami telah hitung rata-rata pendapatan petani padi dahulu sebelum dinaikkan itu hanya 1,5 sampai 2 juta rupiah Pak per hektar per bulan per tahun per hektar. Sekarang setelah dinaikkan pendapatannya bisa 2,5 sampai 3,5 juta per hektar. Ini kita senang sekali. Kenapa? Lampung adalah salah satu daerah yang petani padinya itu paling banyak. Tentunya ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemakmuran yang ada masyarakat petani yang ada di Provinsi Lampung. Berlimpahnya hasil panen padi di kabupaten ini dan terkait beberapa fisik bantuan yang telah dibangun untuk menunjang keberhasilan masyarakat petani di bumi Seribu Curug tercinta. Kegiatan dilanjutkan dengan berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi warga kampung. Acara ini juga memberikan solusi atas kendala pembangunan di wilayah Kecamatan Ujung, Kabupaten Waikanan, perbatasan dengan Oku Timur, Sumatera Selatan. Dalam sesi dialog, Gubernur Rahmat Mirzani menerima keluhan mendesak terkait infrastruktur jembatan dari warga kampung. Salah satu warga menyampaikan bahwa jembatan penghubung utama di kampungnya telah terputus sejak tahun 2019. Akses yang teramat penting ini diminta agar cepat dilakukan pembangunannya karena merupakan mobilitas vital warga dan anak sekolah. Organisasinya masyarakat yang mau ambil silakan ambil, semprotkan ke tanamannya, maka produksinya nanti akan naik 15-20%. Gratis. Oh, masuk. Nggak beli lagi, kalau beli lumayan ya Bu ya. Ini gratis. Alhamdulillah. Lagi naik banget, besok turun banget. Bantu saya tanam cabai-cabai. Ya. Ibu. Ya. Tanam cabai-cabai. Tanam sayur-sayur. Ya. Pak Bupati, Ibu Bupati, nanti tanaman cabainya, tanaman sayurnya
tanaman apa lagi, berasnya tolong pastikan bisa diterima di MBG semua. Hal yang juga begitu penting jadi pembahasan oleh gubernur dan warga petani, yakni akan ketersediaan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam mengoperasikan mesin giling dan oven padi dari bantuan pemerintah yang baru saja ditinjau oleh gubernur. Menanggapi beberapa hal tersebut, Gubernur Mirza dengan serius menyatakan komitmennya jika pemerintah provinsi akan segera mengkoordinasikan permasalahan warga guna mencarikan solusi secepatnya agar keluhan yang dimaksud dapat teratasi sebagaimana mestinya. Pemprov juga akan mengalokasikan anggaran senilai 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Waikanan pada tahun 2026 mendatang. Selain infrastruktur, sektor pertanian menjadi sorotan utama. Salah satu perwakilan gabungan kelompok tani Sukabumi mengungkapkan, meskipun indeks pertanaman di wilayahnya telah mencapai 300 hingga 400, namun masih terjadi penurunan kualitas kesuburan tanah. Hal itu akibat pengolahan lahan yang intensif. Di sini, petani mengharapkan bantuan untuk pembenahan tanah, seperti dolomit atau asam humat. Untuk merespon aspirasi petani, Gubernur menawarkan solusi yang lebih efisien dan terjangkau. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan pupuk organik cair atau hayati sebagai alternatif pembena tanah di wilayah kabupaten ini. Ya begini, program pemerintah pusat telah sangat banyak membantu masyarakat di Waikanan. Pertama, terutama kenaikan harga gabah ya, baik harga gabah padi maupun harga gabah jagung, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani-petaninya ada. Nah, yang kemudian juga banyak sekali bantuan pupuk, bantuan bibit dan lain-lain. Ini harus kita sambut dengan baik. Bagaimana bantuan-bantuan ini, bagaimana program ini bisa memberikan nilai tambah yang maksimal. Kalau misalnya di sini selama ini masih jual gabah, maka di sini ada rice milling, ada dryer, ada pupuk organik cair, itu kita aktifasi supaya bisa memberikan nilai tambah buat Kabupaten Waikanan. Selama ini kan Waikanan nggak pernah menghasilkan beras, nanti akan menghasilkan beras, begitu. Ya, memang ketika kita sudah mau melakukan hilirisasi, tentu ada mesin-mesin, ada industri, itu terkendala dengan listrik. Maka PLN sudah sangat mensupport, mendukung setiap daerah desa-desa yang membutuhkan energi listrik untuk melakukan hilirisasi komoditasnya, segera di backup oleh mereka, dibantu oleh mereka. Ini tadi PLN sudah katakan dengan secepat mungkin listriknya akan dipenuhi. Bu Ayu, targetnya bulan Maret sudah ada beras produksi Waikanan. Nama berasnya apa? Beras Ayu. Oke. Alhamdulillah hari ini Pak Gub kunjungannya itu sebenarnya untuk memastikan bantuan-bantuan yang diberikan oleh provinsi ini bisa dipastikan berdaya guna dan dimanfaatkan gitu. Jadi tadi sudah dicoba dan sudah dilihat hasilnya banyak sekali sih menurut saya, mulai dari terutama untuk menunjang pengeringan padi tadi. Nah, karena diharapkan di sini nanti di tahun-tahun berikutnya akan ada penggilingan RMP itu bisa dijalankan begitu. Harapannya kepada masyarakat, saya harapkan dengan sangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan agar memanfaatkan bantuan yang diberikan. Kedua adalah memeliharanya. Jangan sampai bantuan yang diberikan ini terbengkalai, tidak dipergunakan dengan maksimal. Sebagai solusi konkret, Pemprov menyediakan fasilitasi program POC yang telah teruji di 500 titik. Sedangkan di Waikanan terdapat 20 titik percontohan dengan target cakupan yakni 6.400 hektar dan diaplikasikan sejak pengolahan tanah. Gubernur menginstruksikan agar petani memperbanyak penggunaan kompos untuk mengembalikan kesehatan tanah. Di penghujung kunjungan kerjanya, Gubernur juga menekankan akan pentingnya validitas data dalam program Desaku Maju atau Sedesa. Mirza menginstruksikan kepada seluruh kepala kampung untuk proaktif untuk memperbarui data desa. Dengan demikian, potensi dan kebutuhan real di lapangan dapat dimonitor, termasuk data spasial lahan pertanian. Harapannya dengan kehadiran Bapak Gubernur di sini, yang pertama memperbaiki infrastruktur kami sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan program bed dryer dan juga RMP yang ada di sini. Kemudian mudah-mudahan dengan perhatian Bapak Gubernur, kehadiran Bapak Gubernur di sini memperhatikan kami yang ada di ujung daripada Lampung ini, semoga kami ke depannya lebih menjadi mandiri lagi dan juga menjadi lebih maju lagi, khususnya untuk Kampung Waikanan, untuk Kampung Nuar Maju,
umumnya untuk Kecamatan Buai Bahuga dan Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Tim Liputan melaporkan.